Nah, database programming with PLSQL. Nah, tim dosen, jadi nanti bergantian untuk mata kuliah ini ada saya, Rini, kemudian Bu Ade, Panana, koordinatornya kalau nggak salah Panana ya. Deskripsi perkuliahan, mata kuliah ini bertujuan untuk mengenalkan tentang PLSQL. PLSQL itu programming language, jadi bahasa pemrograman yang berbasis SQL. Nah, SQL-nya kita pakai Oracle, jadi prosedural ya. Mungkin di kuliah-kuliah sebelumnya sudah belajar Oracle. Kalau nggak salah ada kan pemrograman Oracle ya, Oracle 1, Oracle 2 yang lebih ke perancangan dan memakai sintak-sintak SQL. Di PLSQL, jadi mahasiswa dapat mengeksplorasi perbedaan antara SQL dan PLSQL. Terus meriksa karakteristik PLSQL dan bagaimana bahasa tersebut digunakan untuk memperluas, mengotomatisasi SQL dan mengelola. Jadi ada sintak-sintak seperti membuat program ya, tapi database-nya itu database yang ada di Oracle dengan perintah-perintah atau pernyataan yang ada di SQL. Jadi sebetulnya lebih prosedur ya, lebih mudah dibanding kalau kita misalkan belajar program betul-betul bahasa pemrograman. Kalau ini dibantu oleh ada support ya, ada dukungan dari SQL-nya. Materi ini diakhiri dengan membuat proyek yang menantang. Jadi nanti ada kasus-kasus mungkin ya untuk membuat program, menerapkan dan mendemonstrasikan. Nah, jika memungkinkan itu per kelompok bikin kasusnya dengan mengimplementasikan sintak-sintak yang ada di PLSQL, apakah pakai prosedur, trigger, exception ya. Nah, seperti itu. Itu di akhir nanti. Kalau misalkan ujian ya tetap ujian seperti biasa ya, online, dan tugas-tugas juga online. Tujuan mahasiswa dapat membangun dan mempraktekkan blok PLSQL. Jadi di PLSQL itu ada strukturnya yang kita sebut blok. Tuh. Secara modular ya, secara modular tuh lewat prosedur atau fungsi. Misalkan, nah ini ada store prosedur, store function. Nah, store prosedur artinya si prosedurnya sudah tersimpan. Terus ada package ya, paket pemrograman, trigger untuk pemicu ketika terjadi update, dan penanganan exception untuk menangani error. Mahasiswa juga dapat memanfaatkan blok PLSQL untuk menyelesaikan masalah. Nah, ini masalah itu tadi ya, seperti proyek ya atau tugas yang mengimplementasi kasus-kasus permasalahan, apakah itu bisnis ya atau permasalahan untuk mengelola data. Kalau bisnis mah biasanya penjualan, karena ini jurusannya ada akuntansi ya, mungkin yang permasalahan yang terkait akuntansi seperti persediaan barang ya sekaligus di MI juga kan harus tahu ya masalah persediaan barang, gaji, nah yang seperti itu. Nah, untuk materi ini pokok pembahasan hari ini tentang overview, gambaran bagaimana pemrograman PLSQL memiliki karakteristiknya atau
syarat-syarat ya. Kemudian yang kedua, pengenalan dan dasar bahasa. Jadi isinya apa aja komponen di PLSQL itu. Sambil nanti mungkin kita bisa coba ya. Nah, silahkan untuk praktek, silahkan download Oracle-nya. Mulai dari Oracle 10, bisa juga yang 11. Kalau yang 12 terlalu besar, ya mungkin pakai yang lama aja. Pengenalan yang ketiga, pengenalan SQL dalam PLSQL dan tipe datanya. Kemudian program struktur kontrol seperti persyaratan ya, kondisi yaitu if. Jadi nanti ada untuk memilih itu pakai if then else. Untuk mengulang itu pakai yang loop ya, ada for loop, while. Nah, itu struktur kontrol yang ada di PLSQL. Kemudian ya ada pengenalan composite data type, tipe data yang berlainan atau dalam report ya. Ada penjelasan struktur program dengan scanner untuk menginput data ya. Itu ada review materi, atau ini mungkin juga diisi ada materi untuk ujian ya, kisi-kisinya. Review materi ini penjelasan dari materi yang sudah diberikan. Selanjutnya setelah UTS ya ada kursor, penanganan error, prosedur, trigger, dependensi, dan sebagainya. Itu yang dipelajari ya. Nah, teknik kuliah, karena kita masih kuliah online, jadi ada video conference 3 kali, di awal dan di akhir juga 3 kali. Di sisanya online, jadi mahasiswa harus aktif sesuai jadwal. Cuma jadwalnya kalau Indigos itu bisa diikuti selama seminggu ya. Misalkan sekarang Jumat. Nah, kalau kuliah Indigos itu jangka waktunya seminggu untuk satu pertemuan. Jadi nanti yang absen tadi itu di rekapnya sebelum, misalkan kalau Jumat berarti hari Kamis ya, sampai Kamis minggu depan. Itu untuk melihat progres, jadi banyak waktu. Oke, sekarang yang kontrak kuliah, nah seperti tadi ya, kalian sudah KRS, kehadiran minimalnya 70%. Jadi kalau kurang dari 75 ya. Tadi di rata-ratanya itu kemungkinan nggak bisa buka learning pad atau ujian karena di blok ya oleh admin. Jadi nanti perhatikan tuh kehadirannya. Mengerjakan tugas dan latihan, mengikuti UTS dan UAS. Nanti penilaiannya otomatis muncul di smart learning-nya, apakah lulus atau enggak, dengan tugas dan ujian ya. Bobotnya kan seperti ini, kalau ini ya ada 30, 40, kehadirannya 10, tugasnya 20. Nanti keluar nilai A, B, C-nya. A-nya kalau 85 ke atas ya kan, B-nya kalau 70 ke atas, sisanya ya C, D. Oke, nah yang dipakai bukunya adalah buku ini ya, yang utamanya sebetulnya dari Oracle-nya. Nanti kalau misalkan setiap pertemuan itu ya diambil dari slide yang ada di Oracle. Atau untuk modul keseluruhan mungkin PDF-nya nanti di-share ya. Jadi dari awal sampai akhir ada di e-book.
Itu gambaran perkuliahan. Nah, sebelum ke overview, nah ini pendahuluan hari ini, mungkin kalau ada pertanyaan silahkan sebelumnya, kalau tidak akan saya lanjut ya. Ada nggak? Ada yang mau ditanyakan? Ada? Oke, ya. Kita lanjutkan. Oke. PLSQL ini singkatannya ya. Procedural language, jadi bahasa prosedur dengan menggunakan bahasa query dari Oracle. Bahasa query itu setiap informasi yang ingin dimunculkan ya. Nah, kita harus minta, harus tuliskan, mau menampilkan, mau ambil apa, mau menginstruksikan apa ke komputer itu. Jadi ini blok itu kumpulan ya, isinya skrip bahasa prosedural. Tapi ya dipahami oleh manusia karena bahasanya bahasa manusia, cuma pakai bahasa Inggris tuh ya. Jadi bukan bahasa mesin. Nah, nanti yang ngolahnya komputer yang cuma ngerti bahasa mesin, itu lewat Oracle-nya, server Oracle ya. PLSQL itu adalah bahasa pemrograman prosedural. Jadi bisa juga meningkatkan kinerja database-nya. Di prosedural itu artinya harus memiliki statement ya, yang sesuai ketentuan. Nah, deskripsinya, jadi ekstensi bahasa prosedural itu memungkinkan logika program dasar dan aliran kontrol menjadi dikombinasikan. Nah, aliran kontrol ini kalau di pemrograman kan ada yang bersyarat ya. Bersyarat tuh kayak if. Kalau jadi jika kondisinya benar, akan melakukan instruksi atau perintah yang ada di bagian then, kan if then ya, udah else. Kalau kondisinya salah, akan ke pernyataan yang else. Itu aliran kontrol untuk selection ya, atau bersyarat. Mungkin juga ada aliran kontrol untuk pengulangan. Nah, itu sesuai dengan struktur yang ada di PLSQL sintaknya. Nah, ini kayak gini, if then ya. Nah, ini untuk pengulangan loop, ada end loop. Nah, kemudian bisa digabungkan dengan SQL-nya sehingga jadilah PLSQL. Jadi bahasa PLSQL ini hanya milik Oracle ya, dan dapat digunakan dengan database atau alat Oracle. Jadi karena punyanya Oracle, kalau nggak ada software Oracle ya nggak bisa. Beberapa contoh pernyataan SQL, misalkan menulis pernyataan SQL untuk memperbarui data ya dengan berbagai huruf untuk nilai siswa. Ini kan beda. Ini kita minta student, class, kemudian nilai akhir ya, nilai hurufnya dari tabel ini. Nah, ini kita ngambil dari satu tabel untuk menampilkan kolom-kolom ini. Ini untuk SQL-nya. Jadi pakai select ya. Terus ngambil ke tabelnya, masih ingat kan, from. Nah, cuma ini keterbatasan nih. Salah satu solusi untuk memperbarui data nilai huruf adalah kita harus nampilinnya satu-satu. Nih, misalkan
yang nomor NPM-nya atau ID kelasnya 1 kan 1, untuk 2 1. Terus kalau untuk 20 kelas ya berarti kita bikin 20 kali ya. Tuh. Nah, untuk menghindari ini jadi meningkatkan keterbatasan, salah satu solusinya adalah menuliskan satu pernyataan untuk masing-masing kombinasi. Jadi sekaligus kita buat. Nah, yang mungkin di sini kalau mau kita baca sekaligus ya pakai pengulangan kan ya. Nah, pengulangan itu di SQL-nya tidak didukung, jadi harus pakai PLSQL. Gitu. Nah, yang lainnya apa? Kalau akan ada 5 pernyataan untuk kelas ID-nya, yang kelas ID-nya 2, nah akan lebih mudah untuk menulis satu pernyataan, diselesaikan ketika 1 kali kompilasi atau eksekusi ya. Nah, pernyataan-pernyataan ini membutuhkan logika atau dikenal sebagai logika kondisional atau prosedural. Nah, PLSQL yang bisa menangani. Nah, jadi PLSQL memperluas SQL dengan logika prosedural. Jadi bisa ditambahkan SQL-nya tadi ya, select kayak gitu. Nah, sekarang yang logikanya apa? Ya bisa pakai kondisional, kayak if misalkan ya, yang ID-nya 2 aja, mata kuliahnya ngambil apa aja, itu kan nanti bisa keluar sekaligus ya. Pakai kondisi dan pengulangan. Nah, sekarang bagaimana membangun prosedural ya untuk PLSQL? Menggunakan PLSQL untuk menulis kode prosedural dan menanamkan pernyataan untuk mengakses data SQL-nya. Jadi selain SQL, untuk nulis kode ada pernyataan-pernyataan sesuai ketentuan. Jadi sintaknya gitu ya. Nah, di dalam kode PLSQL itu bisa menggunakan ada variabel, kursor, dan logika kondisional seperti tadi if, then, else ya. Terus ada pengulangan. Nah, PLSQL kan menyediakan konstruksi prosedural. Jadi ada konstruksi di proseduralnya, tadi di variabel, mungkin konstanta, mungkin juga struktur kontrol ya, yang if, tadi loop. Nah, mungkin juga ini unit program, jadi ada program dari luar yang kita sebut prosedur atau fungsi, itu bisa masuk ke dalam satu kumpulan pernyataan di PLSQL. Terus unit program yang sudah tersimpan itu bisa dipakai lagi kalau dibutuhkan, jadi bisa dieksekusi berkali-kali ya, kayak prosedur, kayak ini aja modul ya. Kita udah bikin modul, kemudian ada kasus yang butuh modul itu. Nah, modul itu bisa dipakai lagi, bisa dieksekusi lagi di program yang lain. Nah, sekarang ciri-ciri dari PLSQL. Sangat terstruktur, mudah dibaca dan dapat diakses dalam bahasanya. Kemudian merupakan bahasa standar dan portable untuk Oracle. Nih, jadi kalau misalkan kita mau membangun ya kasus, membangun program, membuat aplikasi, nah PLSQL juga bisa digunakan untuk permasalahan yang menggunakan database Oracle. Ya memang PLSQL dipakainya untuk Oracle aja, kan tadi cuma milik Oracle. Sedangkan Oracle itu banyak dimanfaatkan ya di berbagai perusahaan-perusahaan, terus umum menggunakan database-nya Oracle. Nah, merupakan bahasa yang disematkan, yang sudah nempel ya, dan bekerja dengan SQL. Jadi sudah embedded, sudah disisipkan
bekerjanya di SQL-nya sesuai namanya. Merupakan basis data berkinerja tinggi, sangat terintegrasi, kemudian didasarkan pada bahasa ADA, bahasa sederhana ya, dan memiliki banyak kesamaan dalam sintaknya. Bahasa ADA itu ya prosedural juga, sintak-sintaknya mirip dengan PL/SQL. Nama bahasanya ada seperti halnya Java gitu ya, C. Nah, sekarang mengkonstruksi proseduralnya. PL/SQL umumnya digunakan untuk menulis kode prosedural dan menambahkan pernyataan pengaksesan data SQL di kodenya. Di kodenya tadi sudah ya, menggunakan variabel. Ini ada variabel, konstanta, dan tipe, kemudian struktur kontrol seperti tadi, if sama loop, dan unit programnya. Itu konstruksi ya. Ini contohnya kayak gini. Ini kursor. Kursor itu nanti dikenalkan. Ini struktur PL/SQL-nya ya, mulai dari declare untuk mendeklarasikan variabel. Kemudian ini isi program, mulai dari begin sampai end. Nah, ini isi programnya. Nah, yang namanya struktur kontrol, nah seperti ini loop ya. Loop diakhiri oleh end loop. Selain itu ada apalagi kondisi. Nah, kondisi ini, if nilai akhirnya antara 66 dan 75, maka di then tuh ya, hurufnya A gitu. Ini if. Kalau bukan, tapi cuma 56 sampai 65, maka grade-nya B. Wah, banyak yang A ya kalau kayak gini ketentuannya di ini. A-nya mulai dari 66 antara 67. Kemudian selain ini berarti kalau di bawah 56 langsung F. Ini bukan ketentuan di kita ya. Karena kalau kita masuk sekolah di luar negeri atau internasional, biasanya kan kompetensi dituntut ya. Kemudian jadi sulit untuk dapat 60 aja susah, makanya ini dihargai. Kalau misalkan ya sudah, ini nanti diupdate nih enrollment-nya mahasiswa yang terdaftarnya atau KRS. Ini yang namanya variabel-variabel ya. Ini tadi untuk pengulangan iteratif, ini untuk kondisi if. Nah, ini pernyataan SQL-nya, where, set, final, where, and apa. Tuh, contoh konstruksi dari prosedural. Izin bentar ya, saya ambil minum. Kalau saya nggak pakai ini, suara saya terdengar nggak? Saya nggak pakai headset. Hah? Jelas, Bu. Jelas ya. Ini agak ini mungkin. Kita lanjutkan. Nah, di dalam karena mengandung pemrograman, jadi kita perlu istilah-istilah yang ada di programming ya. Jadi ada variabel, tipe data, konstanta, kemudian struktur kontrol. Nah, ada 3 ini struktur kontrol. Kalau yang tanpa seleksi, jadi nggak ada kondisi, itu kita sebut ini sequence ya, atau runtutan atau urutan.
Kalau ada kondisi atau seleksi, biasanya sintaknya ini if, then, else seperti tadi ya. Nah, untuk pengulangan loop itu di Oracle ada di PLSQL ini ada for, ada while tuh. Kemudian apa sih variabel? Variabel adalah sebuah peubah yang digunakan untuk menampung sebuah nilai. Jadi kita deklarasikan variabel ini sesuai kebutuhan permasalahan ya. Nah, semua variabel ini akan disimpan di memori. Nah, ada ketentuan ketika memberi nama variabel. Nah, biasanya namanya ini yang disarankan harusnya sesuai dengan isi data. Jadi misalkan kita mau menentukan kelulusan ya, nah, untuk mahasiswa. Nah, apakah berdasarkan nama atau NIM? Nah, nama variabelnya sesuaikan. Kalau berdasarkan nama, berarti kita perlu mendeklarasi variabel nama. Tuh. Jangan X, jangan A. Nah, nanti kalau dicek lagi, X itu apa sih, buat apa? Nah, mungkin pembuatnya, kita sebagai yang bikin programnya juga lupa. Makanya berilah nama sesuai dengan isi data atau permasalahan ya. Kemudian, nah untuk memberi nama tidak boleh mengandung spasi. Nah, ada beberapa tipe data. Jadi variabel, setelah kita tentukan variabelnya, kita perlu mendefinisikan tipenya. Ada tipe data dasar seperti ini ya. Numerik itu angka, jadi dia bisa dioperasikan, bisa dihitung, bisa ditambah, kali, bagi, kurang gitu. Ada number, kemudian ada binary integer biner ya, desimal, double precision, dan sebagainya ini. Nanti ketika kita bahas tipe data ya, itu dijelaskan lagi. Kemudian karakter yang isinya alfanumerik. Nah, kalau definisi karakter, mendefinisikan karakter berarti ini nggak bisa dihitung. Meskipun karena alfanumerik artinya ada huruf juga ya. Ada alfanya untuk alfabet, numeriknya untuk angka. Nah, meskipun ada angka, misalkan NIM kan angka. Nah, tapi kan nggak pernah menjumlahkan NIM. Misalkan NIM Irfa sama NIM Nelly dijumlahkan, kan nggak pernah, kasus apapun ya. Jadi NIM seseorang itu kan hanya untuk identifikasi, untuk identitas. Nah, jadi kalau misalkan kita definisikan karakter, itu nggak bisa dihitung, nggak bisa dikalikan, dikurangi. Makanya deklarasikannya sebagai karakter untuk NIM. Yang nggak pernah dihitung tuh apalagi nomor urut mungkin ya, nomor HP. Nah, jadi deklarasikan sebagai karakter supaya ruangnya atau space-nya itu disesuaikan. Kemudian ada tipe data tanggal, tipe data boolean. Boolean ini untuk status biasanya ya, 0 atau 1, yes or no. Jadi data-data logika. Ada tipe data row width, ini untuk tipe data yang dalam baris. Terus ada tipe data tambahan lainnya, record array. Record itu terdiri dari beberapa field ya. Array, deretan dari isi data, deretan data. Itu tipe data yang mungkin dipakai di PLSQL. Nah, untuk di Oracle ini
ada semua tipe numerik nih ya, penjelasan isinya. Untuk desimal, untuk double presisi itu kalau angkanya sangat angka desimalnya sangat ingin detail ya. Di sini bilangannya bilangan real, jadi mengandung pecahan. Terus angka di belakang komanya bisa banyak ya, untuk ketelitian biasanya ini. Terus juga angkanya bisa sampai lebih dari juta, tuh 10 pangkat berapa. Beda dengan integer. Ini sama ya, integer dan int. Ini kan terbatas, paling sampai puluhan ribu plus minusnya. Kalau ini sangat besar ya. Terus numerik itu adalah number juga, ada bilangan real, ini bilangan real yang pecahan ya. Jadi ada desimalnya. Terus ada kalau yang string, ini sama dengan integer, tapi kecil batasnya. Ini untuk yang huruf tadi ya, varchar. Nah, kenapa varchar 2 di Oracle itu sebetulnya sama dengan variabel karakter yang tanpa 2, tapi sekarang sudah di update ya, jadi pakai varchar 2. Varchar itu kenapa? Ini karena dinamis variabel. Jadi kalau misalkan kita butuhnya 10 digit ya, terus isinya hanya 4, nah dia akan menyesuaikan cuma 4 tuh. Tapi kalau lebih dari yang disediakan, misalkan kita butuh 10, tapi nama itu mungkin nama orang kan panjang ya, ada yang panjang, Muhammad Ali apa, lebih dari 10, nah itu pasti akan keluar syntax error karena kita kurang mendeklarasikan panjangnya. Char, string, kalau char ini tepat ya, biasanya udah pasti. Kalau ini kan dinamis, menyesuaikan. Kalau char itu kita definisikan 1 ya, cuma ada 1 digit. Dato. Kalau long ini lebih panjang. Date untuk tanggal. Boolean tadi ya, true false, 1 0 atau yes or no. Yang rowin ini untuk tipe data row, baris ya, datanya dalam baris. Itu tipe data yang diisi di variabel. Terus ada konstanta, digunakan untuk menyimpan sebuah nilai di memori ya. Nah biasanya kalau konstan, namanya konstan itu kan tetap. Jadi nilainya tetap sesuai deklarasi. Misalkan ini V konstan, tipenya real. Konstan ini menunjukkan apa? Konstanta ya. Untuk V biasanya kan dipakai untuk menghitung luas lingkaran ya. Nah, ini kita berikan nilainya. Angka. Jadi datanya sudah diisi kalau konstanta. Kemudian ada komentar. Biasanya dipakai untuk memudahkan proses ketika programnya mau diubah ya, proses maintenance. Programnya ada perubahan ya, supaya si programmernya nggak lupa atau mudah mencari, oh ini bagian apa, baca data. Nah dikasih komentar. Nih cara memberikannya seperti ini. Jadi yang di titik-titiknya itu adalah komentarnya ya. Jadi nggak akan diproses ini. Untuk beberapa baris ini awal, ini harus diakhiri. Kalau 1 baris boleh pakai tanda minus nih 2 kali ya. Tuh. 1 baris itu kita kasih komentar. Nah ini contohnya, ini adalah komentar Oracle. Jadi nggak akan dieksekusi ini, nggak akan diproses. Untuk memudahkan
maintenance ya, ketika si programnya mau disesuaikan, mau diubah, mau diedit lagi, mau diupdate prosesnya, mungkin rumusnya. Nah, sekarang seperti apa sih struktur si PLSQL? Nah, PLSQL terdiri dari 3 ya bagian, tuh declare. Nah, ini untuk mendeklarasi variabel dan tipe data. Jadi ada declare, tapi boleh ada, boleh enggak. Jadi artinya kita boleh pakai declare gitu ya, atau enggak pakai declare juga boleh, langsung aja begin. Nah, kalau memang kita enggak perlu mendeklarasikan variabel. Misalkan variabelnya langsung aja dipakai di begin ini, deklarasi. Kemudian yang ketiga adalah bagian ini, eksepsi. Ini juga opsional ya, opsional. Nah, biasanya kalau exception ini dipakai untuk menangani error. Artinya si programmer itu membuat pesan ya, pesan kesalahan jika terjadi di programnya, buat exception handler, penanganan kesalahan. Jadi bisa pakai kata-kata bahasa yang dipahami nanti oleh si usernya, itu exception ya. Misalkan kalau bilangan dibagi 0 itu kan nggak bisa ya. Nah, nanti ketika di run ya, dieksekusi keluar error. Nah, supaya nggak jadi error, pakai exception ini gitu. Jadi seolah-olah nggak error. Artinya nanti kita kasih keterangan hasilnya tidak dimunculkan karena terjadi pembagian dengan 0 gitu ya. Jadi keluarnya seperti itu, ada pesan. Demikian ya, ini topik yang pertama, penjelasan dari gambaran PLSQL. Nah,